meninggal dunia dan dia pernah melakukan kebaikan. Dan kita tidak wajib mengumpulkan semua kebaikan yang Allah gariskan di dalam syariatnya. Artinya ada kalanya kita tak mampu mengumpulkan semua kebaikan. Itu hanya orang-orang yang diberi kemampuan iman dan hidayah oleh Allah. Makanya kalau diadu, mana lebih hebat amal saleh kita yang berhubungan langsung dengan Allah atau amal saleh yang berhubungan dengan sesama manusia? Maka lebih kuat keridaan Allah pada amal saleh dengan sesama manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jamaah salat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah muliakan, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan di pertemuan yang lalu. Kita sudah mulai membahas dalam bab anjuran untuk memberi kemudahan kepada orang-orang yang mengalami kesulitan. Kita sudah membacakan beberapa hadis, di antaranya Rasulullah berkata, barang siapa yang meringankan urusan atau memudahkan urusan orang yang sedang mengalami kesulitan, maka Allah mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Lalu dalam hadis berikutnya yang sudah kita bahas dari Abu Qatadah, bahwa Allah Subhanahu wa taala, bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah berkata, Allah Subhanahu wa taala berkata, barang siapa yang memudahkan urusan orang lain di dunia, maka Allah akan menyelamatkannya. Allah akan menyelamatkannya dari kesusahan hari kiamat. Dan hadis terakhir yang kita bahas yaitu Rasulullah berkata, barang siapa yang ingin diselamatkan Allah di hari huru-haranya kiamat, yaitu hari kesusahan di padang mahsyar, dan ingin agar diberi naungan oleh Allah di bawah arasy-Nya, maka perbanyaklah memudahkan atau meringankan orang-orang yang mengalami kesulitan. Semua hadis yang kita bacakan itu janji-janji Nabi terhadap orang yang suka meringankan kesulitan hidup orang. Jadi apapun kesulitannya, bahkan ketika kita mendapatkan
ada orang yang kehabisan minyak dan dia mendorong motornya, maka ketika kita membantunya mencarikan minyak atau kita telah menyiapkan minyak yang kita bisa sedekahkan ke orang lain yang kesulitan, pekerjaan sederhana tetapi masuk dalam kategori janji Allah akan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya dari Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, talaqqat al-malaikatu ruha rajulin mimman kana qablakum. Ada orang sebelum kalian, kata Rasulullah, ketika didatangi oleh malaikat maut, lalu kemudian faqal, malaikat tersebut bertanya kepadanya, amilta minal khair syai'an. Jadi ini kejadiannya setelah meninggal dunia. Jadi maksudnya setelah jemput oleh malaikat maut, lalu kemudian dia ditanya oleh malaikat, ruhnya ditanya oleh malaikat, selama di dunia kamu ada melakukan satu kebaikan? Qala la, orang ini menjawab, tidak ada. Qalu, lalu rombongan malaikat yang menanyainya kembali berkata, tazakkar, coba ingat-ingatlah. Qal, lalu baru dia berkata, kuntu udayinun nas fa'amuru fityani ayyundiru al-mu'asir. Jadi setelah disebut oleh malaikat coba ingat, baru dia teringat ada satu kebaikan yang dia lakukan di dunia, yaitu aku, katanya, waktu di dunia pernah menghutangkan uang ke beberapa orang, lalu aku menyuruh pembantuku, itu maksudnya dia suruh orang yang bekerja padanya untuk memaafkan orang-orang hutang orang-orang yang tidak atau kesulitan bayar, tidak mampu atau kesulitan bayar. Jadi itu amalan yang dia ingat, amalan baik yang dia ingat, pernah memberi hutang ke beberapa orang, lalu ketika dia melihat orang itu mengalami kesulitan untuk membayarnya, maka dia mulai memberikan tempo yang panjang agar orang itu tidak terbeban dengan hutangnya. Setelah malaikat mendengarkan itu, lalu kemudian qala Allah, malaikat berkata, Allah berkata, tajawazu anhu, maafkanlah dia. Artinya tidak usah lagi diproses semua kejahatannya, maafkanlah dia dengan amalan itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan ini didukung oleh beberapa hadis yang lain yang semuanya menguatkan tentang begitu besarnya pahala meringankan orang-orang yang sedang mengalami kesulitan. Terutama hadis-hadis yang akan kita teruskan ini berhubungan dengan orang-orang yang tidak mampu bayar hutang. Dalam hadis riwayat Muslim yang lain juga dari Huzaifah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, anna rajulan mata
fadakhalal jannah, ada seseorang yang meninggal dunia kata Rasulullah lalu dimasukkan ke dalam surga. Faqila lahu, lalu kemudian ada malaikat yang bertanya kepadanya, ma kunta ta'mal, apa yang engkau lakukan di dunia sehingga menyebabkan engkau bisa masuk surga? Fa imma zakara wa imma zukira, lalu kemudian dia diingatkan memorinya atau dikembalikan memorinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqal, lalu dia berkata, kuntu ubayyi'un nas fa kuntu undirul mu'sir wa atajawwazu fi sikah atau fi naqdi fa ghufira lahu. Dulu aku pernah melakukan jual beli, aku pernah melakukan transaksi jual beli dengan orang lain, lalu kemudian aku meringankan urusan pembeli yang mengalami kesulitan bayar. Jadi meringankan ini di sini disebutkan dalam urusan jual beli. Jadi bisa saja dia ringankan dengan cara pembelinya boleh bayar dalam 3 kali bayar, dan itu tentu yang dimaksud bukan kredit. Lalu kemudian dia memaafkan orang dalam urusan pembayaran bagi yang sudah tak mampu lagi. Wa tajawwazu fi sikah, ada orang yang beli tidak cukup uang. Bisa saja orang miskin datang membeli sesuatu lalu tidak cukup uangnya, maka kemudian faghufira lahu, maka diampunkanlah dosa-dosanya karena penyebab itu. Ini hadis riwayat Muslim. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang lain, ini semua hadisnya kuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, inna rajulan mimman kana qablakum atahu al-malak liyaqbida ruhahu, ada orang yang hidup sebelum kalian lalu kemudian ketika sudah meninggal dan dijemput oleh malaikat maut, lalu kemudian malaikat bertanya kepada ruhnya, hal amilta min khair, di dunia kamu pernah melakukan kebaikan apa? Qal, orang ini berkata, ma'alam, aku tidak ingat, aku tidak tahu. Qila lahu, lalu malaikat berkata kepadanya, undur, coba diingat kembali. Qal, lalu orang ini berkata, ma'alamu syai'an, aku tidak bisa mengingat sesuatu atau aku tidak bisa mengingatnya, ghaira anni kuntu ubayyi'un nas, kecuali yang pernah kulakukan di dunia adalah aku pernah melakukan transaksi jual beli dengan manusia fit dunia fa undir al-musir, lalu kemudian bagi mereka yang mengalami kesulitan maka aku meringankannya, memudahkannya. Wa tajawazu 'anil mu'sir, bagi mereka yang tidak sanggup bayar sama sekali maka aku memaafkannya, artinya digratiskan. Bagi yang betul-betul tidak sanggup bayar, dia sedekahkan. Fa adkhalahu Allahul jannah, maka Allah masukkan dia ke dalam surga karena penyebab itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis yang lain juga riwayat Muslim, ini ada berapa hadis supaya agar kita tahu bahawa ternyata memaafkan dan meringankan urusan hutang, urusan dalam transaksi jual beli, ternyata banyak sekali janji Allah dan Nabi yang menyebabkan orang tersebut diampunkan, dimaafkan dan bisa dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu saya bacakan beberapa hadis.
Lalu kemudian dalam hadis yang lain juga riwayat Muslim, utiyallah bi'abdin min ibadihi atahu Allahu malan. Rasulullah berkata, ada seorang hamba yang didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang hamba itu ketika di dunia dia diberi kekayaan oleh Allah. Faqala lahu, lalu Allah berkata kepadanya, maza amilta fid dunya, apa yang kau lakukan dengan harta itu di dunia? Qal, lalu kemudian malaikat membacakan ayat wala yaktumunallaha haditha, tidak ada yang bisa disembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua akan tercatat di sisi Allah. Allah tahu yang nampak, yang tak nampak. Jadi Allah bertanya untuk apa? Allah bertanya bukan untuk mengetahui, karena itu memang semua kejadian yang di muka bumi itu dengan ilmu Allah. Jadi Allah tidak mungkin bertanya untuk mengetahui. Allah bertanya hanya untuk mengingatkan orang itu kembali tentang apa yang dilakukannya. Lalu orang itu berkata, ya Rabbi ataitani malan, ya Allah, engkau memberikan aku di dunia kekayaan. Fakuntu ubay'un nas, aku melakukan transaksi jual beli dengan manusia. Wa kana min khuluqi al-jawar, fakuntu aisar 'ala al-musir, dan aku punya tetangga yang sering aku punya tetangga yang sering ku beri keringanan. Jadi ini mungkin contohnya ketika tetangganya butuh sesuatu di warungnya, di kedainya, maka dia banyak memaafkannya. Wa undir al-mu'sir, dan apabila tetangga itu mengalami kesulitan membayar hutang, maka aku akan memberikan kemudahan baginya. Faqala ta'ala, lalu Allah berkata, ana haqqun bizalika minka, sebenarnya aku lebih berhak darimu dengan urusan memaafkan. Jadi Allah ingin mengatakan bahwa urusan memaafkan itu sifatku. Aku lebih berhak memaafkan hamba daripada engkau yang memaafkan sesama hamba. Jadi ini kan Allah mau bilang bahwa seakan-akan Allah berkata bahwa yang suka memaafkan atau meringan-ringankan urusan orang, yang selayaknya itu adalah salah satu sifat Allah. Tapi kemudian terselip di hati seorang hamba sifat Allah yang maha, yang besar, tidak mungkin sepenuhnya kita lakukan, karena hamba ini terlalu kecil diberikan kasih sayang oleh Allah dibandingkan dengan Rahman dan Rahimnya Allah, terlalu kecil. Makanya Abu Hurairah menyatakan dalam hadis, yang diturunkan ke dunia dari 100% yang ada itu hanya 1%. Jadi semua kenikmatan, semua kedahsyatan surga dan neraka, 100% yang diturunkan ke dunia hanya 1%. Ini hadis sahih, dan 1% itu kemudian dibagi-bagi oleh Allah di dunia. Dibagi dengan indahnya pemandangan, kokohnya gunung, kemudian indahnya lautan, sampai dibagi kepada dinginnya salju, panasnya api. Dan di ujung hadis Nabi berkata, dari 1% itulah kemudian juga dibagi menjadi kasih sayang yang dititip kepada makhluknya, sampai seekor kuda akan mengangkat kakinya kalau anak kuda sedang berada di bawah tubuhnya. Jadi sampai ke kuda, kata Nabi, dititipkan kasih sayang supaya tidak nginjak anaknya.
Jadi yang ada di dalam diri kita ini itu 0, sekian persen dari kasih sayang yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita yang punya sedikit kasih sayang ini, ternyata kita suka memaafkan, kita suka meringan-ringankan urusan orang yang mengalami kesulitan, dan itu tentu berangkat dari sifat Allah. Namun tentu tak sama dengan Rahman Rahimnya Allah. Kita tahu Allah itu selain Rahman Rahim, Allah itu punya sifat afuun, yaitu suka memaafkan. Lalu Allah punya sifat ghafur, Allah itu maha mengampuni. Tawwab, Allah maha menerima taubat. Jadi itu semua ketika Allah melihat seorang hamba ternyata melaksanakan sedikit sifat yang dia miliki terhadap hamba yang lain, makanya Allah berkata, urusan maaf memaafkan, urusan ampun mengampuni, urusan meringankan urusan orang atau urusan makhluk, itu hak aku, kata Allah. Maka karena engkau telah melakukannya kepada sesama hamba, tajawazu an abdi, lalu Allah berkata kepada malaikatnya, maafkanlah hambaku ini. Jadi maksudnya hapus semua dosa-dosanya, ampunkan dia, karena dia telah banyak mengampunkan orang lain. Hadis riwayat Muslim dengan derajat yang sahih. Jadi jemaah melakukan Allah, lihatlah dalam beberapa hadis yang kita bacakan, itu semuanya menceritakan tentang bagaimana nasib orang-orang yang setelah meninggal dunia dan dia pernah melakukan kebaikan. Dan kita tidak wajib mengumpulkan semua kebaikan yang Allah gariskan di dalam syariatnya. Artinya ada kalanya kita tak mampu mengumpulkan semua kebaikan. Itu hanya orang-orang yang diberi kemampuan iman dan hidayah oleh Allah. Rasulullah SAW ketika masih hidup pun, ketika bertanya kepada sahabat yang hidup di generasi terbaik, jadi generasi terbaik itu sepanjang zaman, itu generasi ketika Rasulullah hidup dan sahabat di dalamnya, itu generasi terbaik. Rasulullah yang mengatakannya, khairul qurun qarni, kata Rasulullah, sebaik-baiknya zaman yang pernah ada yang dicipta oleh Allah adalah ketika aku hidup dan ada sahabat-sahabat di tengahku. Itu manusia-manusia yang paling mulia, sahabat-sahabat Nabi setelah Nabi SAW. Namun mereka pun tak mampu melakukan semua kebaikan sekaligus, tak mampu dikumpulkan, dan itu hanya dimiliki oleh 1-2 orang. Contohnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Makanya ketika Nabi selesai solat, Nabi bertanya kepada para sahabat di masjid, siapa di antara kalian yang hari ini telah sedang berpuasa? Ini mungkin nanti hadisnya agak terbalik-balik, Pak, saya dah lupa urutannya. Tapi Rasulullah bertanya itu, siapa di antara kalian yang hari ini sedang berpuasa? Abu Bakar menjawab, ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah tanya lagi, siapa hari ini yang telah mengunjungi saudaranya yang sakit? Abu Bakar kembali yang menjawab, ana ya Rasulullah. Rasulullah tanya lagi, siapa hari ini yang telah bersedekah? Abu Bakar jawab, ana ya Rasulullah. Lalu kemudian ditanya lagi, ditanya untuk semua ni, siapa hari ini yang telah mengurusi jenazah saudaranya?
Artinya dia melakukan amal hari ini mengurusi jenazah saudaranya. Abu Bakar yang jawab kembali, ana ya Rasulullah. 4 pertanyaan Abu Bakar yang selalu menjawab ana. Lalu di ujung hadis Rasulullah mengatakan, barang siapa yang 4 amal ini berkumpul dalam sehari, maka dijamin dia akan masuk surga. Dan yang jawab dari semua sahabat Abu Bakar. Waktu Abu Bakar sedang duduk dengan Rasulullah, lalu kemudian Rasulullah menceritakan kepada Abu Bakar tentang pintu-pintu surga. Kata Rasulullah, surga itu banyak pintunya. Ada pintu sedekah untuk orang yang ahli sedekah, babur rayyan yang ahli puasa, macam-macam sesuai dengan amal. Lalu kemudian Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, adakah orang yang direbut-rebut oleh semua pintu surga? Karena nanti pintu surga itu merindukan orang-orang yang beramal saleh. Dia memanggilnya, mempersilahkan masuk ke dalamnya, ya. Nah, makanya Abu Bakar mengatakan, adakah orang yang direbut-rebut, dipanggil-panggil oleh semua pintu? Maksudnya semua pintu mengatakan kamu masuk sini saja, kamu masuk sini saja, ya. Jadi dia melakukan semua amal. Apa jawab Rasulullah? Ada, wahai Abu Bakar, dan aku berharap engkaulah salah satunya. Maksud berharap, aku mengira bahwa engkaulah salah satunya. Jadi ini contoh amalan Abu Bakar yang terus berbuat baik setiap hari dengan berbagai amal, sehingga Umar bin Khattab sempat menangis melihat Abu Bakar beramal. Bahkan dia sedekahkan semua hartanya untuk perjuangan Nabi. Umar sampai berkata, kami tak mampu melakukan seperti yang engkau lakukan. Engkau telah menyusahkan orang-orang setelahmu. Maksudnya kami susah, kami harus mengejar seperti amalmu, kami tak mampu. Jadi inilah amal-amal baik yang banyak sekali. Tapi di antara kasih sayang Allah kepada kita, kita tidak diminta untuk seperti menjadi Abu Bakar setiap hari apa aja sikat semuanya. Ada orang meninggal, di mana orang meninggal, semayang, antarkan ke kuburan. Di mana orang sakit datang, lalu kemudian sedekah setiap hari, lalu kemudian solat duha, tahajud, macam-macam. Kita tak mampu. Di antara kita ada yang mampu tahajud, nak mampu duha. Ada yang mampu duha, tak mampu tahajud. Ada yang mampu sedekah, tak mampu melakukan puasa sunnah. Ada yang mampu puasa sunnah, nak mampu sedekah. Semua pasti ada ketimpangan beramal saleh. Tapi ternyata ketika berada di hari akhir, berada di hari kiamat, Allah tak mewajibkan mengambil semua amal menjadi penyebab kita masuk surga. Satu amal yang diridai Allah sudah cukup bagi Allah untuk menjadikan kita ke surga. Dan ini hadis-hadis ini itu membuka tentang bagaimana hari kiamat itu dipenuhi dengan kasih sayang Allah. Makanya malaikat nanya, tentu yang suruh Allah, apa amalmu? Bukan malaikat tak tahu, dia ingin mendengar pengakuan kita, apa amalmu? Ternyata orang-orang yang disebut dalam hadis ini, mereka bahkan tak mampu mengingat amal saleh, saking sedikitnya amal saleh. Disuruh diulang lagi sampai dia ingat. Akhirnya dia berkata, aku hanya pernah memaafkan orang yang berhutang, aku pernah meringankan orang yang membeli sesuatu padaku, aku pernah menyedekahkan sesuatu yang dia beli yang dia nak mampu bayar. Itu amal-amal yang dia sebutkan. Langsung semua urusannya masuklah surga, masuklah surga, masuklah surga. Makanya menjadi orang baik itu jangan terbatas pada amalan-amalan tertentu. Apalagi Bapak Ibu, kita ini coba lihat hadis-hadis yang kita bacakan dari minggu yang lalu. Yang paling Allah ridha adalah ketika kita beramal saleh
yang berhubungan dengan sesama manusia. Itu lebih kuat keridhaan Allah. Makanya kalau diadu, mana lebih hebat amal saleh kita yang berhubungan langsung dengan Allah atau amal saleh yang berhubungan dengan sesama manusia, maka lebih kuat keridhaan Allah pada amal saleh dengan sesama manusia. Karena di antara alasannya, kalau kita berhubungan dengan Allah, kita otomatis ingin menyelamatkan diri sendiri. Jadi ketika kita salat subuh, ya tentu kita mohon, ya Allah selamatkanlah saya. Salat maghrib, puasa, semuanya kita ingin menyelamatkan diri sendiri. Tapi begitu berhubungan dengan orang, selain kita bermohon ampun dari Allah, tapi kita membuang semua ego kita untuk menyelamatkan orang lain. Disitulah Allah ridha, karena Allah Subhanahu Wa Taala penuh dengan sifat menyelamatkan. Sampai-sampai ada hadis yang menyebutkan iblis ketika berada di padang mahsyar, ketika Allah melakukan hisab di kalangan hambanya, terutama hambanya yang mukmin yang mengakui bahwa Allah sebagai Tuhannya, diringan-ringankan oleh Allah, diringan-ringankan sampai iblis berkata, ini hadis ini, sampai iblis berkata, mungkin aku pun dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi iblis sudah mulai bergembira hatinya, mungkin aku dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal iblisnya kan makhluknya, itu Allah menyebutkan innahu lakum aduwwum mubin. Iblis, syaitan, semua dari bangsa jin yang bukan jin yang bertauhid, jin yang beriman, semua itu musuh nyata bagimu. Nyan musuhkah kepada Allah? Jangan kira bagaimana buruknya iblis, dendam kesumatnya membuat dia melakukan dosa, sepanjang keturunannya ditanamkan ke anak-anak cucunya, bencilah ke Adam dan anak-anak Adam, bencilah, buat mereka masuk neraka. Begitulah dendam mereka. Tapi ketika iblis melihat begitu mudah Allah memaafkan orang-orang mukmin, sampai iblis mengira sepertinya aku pun dimaafkan. Jadi muncul harapannya dia akan dimaafkan. Padahal tidak. Allah memaafkan hanya kepada yang mengakuinya sebagai Tuhan. Maka tidak ada ampun bagi orang kafir, walaupun orang kafir itu di dunia telah memberikan hutang lalu memaafkannya. Kalau dia mati tak mengakui Allah sebagai Tuhannya, maka mintalah surga dari Yesus, mintalah surga dari Tuhan Brahmana, Siwa, Wisnu, mintalah surga dari Siddhartha Gautama. Kalau dapat surga dari mereka, maka beruntung. Tapi kita yakin dengan akidah kita, tiada pemilik surga dan neraka kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beruntunglah kita menjadi mukmin. Semua amal kita walaupun kecil dimaafkan Allah, lalu kemudian dijadikan sebab kita dimaafkan Allah untuk masuk ke dalam surganya. Inilah hebatnya orang-orang yang suka meringan-ringankan, memudah-mudahkan urusan sesama manusia.